Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru, para kiai, para ajengan, para ustadz, para asatidzah, para sahabat yang semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini selesai sholat subuh, kita kembali belajar membaca kitab Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah, karya karangan ulama besar guru kita Al-Alama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga karya-karya beliau bermanfaat untuk kita semua yang membacanya, yang mutolahnya, yang belajar membacanya dan mutolahnya. Alhamdulillah, hari ini kita udah masuk ke timbangan yang ketiga di dalam syariat atau hukum-hukum agama. Kemarin sudah selesai di timbangan kedua. Yang belum simak, silakan disimak video sebelumnya ya, di timbangan yang kedua, di part yang ke berapa, kelima atau keenam gitu. Sekarang kita lanjut ke timbangan yang ketiga. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah dan salawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala syaikhuna al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bihi ulumihi fi wa nasaihi wa kharajatihi wa kulliyatihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-mizanu salisu mizanut tamyizi bi syawahidil ahkam wa huwa tafsilu yanqasimu ila aqsami syari'ati sittati. Perhatikan dulu. Bermula timbangan yang ketiga itu timbangan pembeda bisyawahidil ahkami, dengan saksi-saksi hukum. Wahwa, dan bermula ia timbangan pembeda itu terperinci, yanqasimu yang terbagi, ila aqsami kepada bagian-bagian syariati, bagian-bagian syariat, sittati yang 6. Di timbangan yang ketiga itu adalah timbangan pembeda dengan saksi-saksi hukum, dan timbangan ini terperinci ya, yang terbagi kepada 6 syariat, bagian-bagian 6 syariat. Al-mizanu isim ma'rifat, kedudukannya jadi mubtada, hukumnya rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Asalisu jadi naat manqut kepada al-mizanu, hukumnya rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Mizanu jadi khabar mubtada, hukumnya rafa, tanda rafanya adalah dhamma. Tamyizi jadi mudhafun ilaih majrur dengan kasrah. Bisyawahidi jar majrur. Ahkimi jadi mudhafun ilaih, hukumnya majrur. Wahwa, dan bermula wawunya wawu hal, halnya keadaannya bermula ia di mubtada mabni ya. Wahwa domirnya ke mizanut tamyizi, dan bermula ia timbangan pembeda. Tafsiliu itu jadi khobar mubtada, itu terperinci. Yanqasimu jadi fi'il mudhari,
hukumnya rofa dengan domah, marfu rofa dengan domah karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm. Yan qasimu, yan qasimu, apa yan qasimu, yan qasimu, yan qasimu, yan qasimu, yan qasimu, yan qasimu, yan qasimu tan qasimu, yan qasimu tan qasimu, yan qasimuna tan qasimna, ila aqsami syariati sittati, ila huruf jar aqsami majrur, syariati jadi mudhof majrur dengan kasrah, sittati jadi naat manqutnya syariati. Nah gitu ya. Jadi yan qasimu tan qasimu, yan qasimuna tan qasimna, terus an qasimu tan qasimu nan qasimu, gitu. Lupa tadi. Ana, akni, ana, ana yakni makna, gitu. Fil madi, fil mudhari, fil amar. Jadi ini fil mudhari akni, anil wujuba wa nadba wa tahrima wal karahata wa khilafal ula wal ibahata. Kita artikan dulu. Aku maksudkan, aku bermaksud, aku maksudkan mana nih timbangan pembeda. Aku maksudkan timbangan yang pembeda ini nih akan kewajiban dan anjuran dan juga larangan dan makruh. Wa khilafal ula itu kurang manfaat, yang kurang utama, wal ibahata dan juga yang mubah dan mubah. Akni, aku maksudkan, akni fiil mudhari, nyimpen domir mutakallim, ianya yang mutakallim, fi mahalin nasab, ya, nasab hukumnya fathah. Jadi ianya kedudukan ya menjadi maf'ul bih awal, maf'ul bil awal. Aku maksudkan. Wujubah jadi maf'ul tsani, akan kewajiban, gitu. Wa nadba jadi waw atau maktuf alaih kepada wujubah, hukumnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah sama. Maf'ul hukumnya nasab, tandanya nasab dengan fathah. Wa tahrima sama, atau maktuf alaihnya kena nadbah atau wujubah, hukumnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Karahata maktuf atau maktuf alaih, tahrima, nah cari yang terdekat aja ya. Hukumnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Wa khilafah sama, waw atof, khalafa jadi maktuf alaihnya adalah karahata, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah. Ula mudhofun ilaih, jadi mudhof ilaih,
tandanya mudhof ilaih tandanya kasroh muqaddarah. Kasrohnya kasroh muqaddarah karena ada alif maksuroh. Kasrohnya kasroh muqaddarah, ada alif maksuroh. Mana alif maksuroh? Yaitu ini, kayak huruf ya, itu namanya alif maksuroh atau alif bengkok. Wal ibahata sama wawunya wawu atop, ibahata ma'tuf, jadi ma'tuf alaihnya kepada khilafah atau yang lainnya nih. Fakullu man haza li asli biwajhi sahihi wadhihi la ba'da fihil haqqu bihi. Maka setiap apa yang condong, yang berpihak di asli, karena prinsipnya, karena pokoknya, karena asalnya, karena yang benar, ya karena benernya. Karena setiap sesuatu yang condong, yang berpihak ya, kepada yang benar, kepada prinsipnya, kepada pokoknya, pada asalnya, pada dasarnya, biwajhi, dengan cara, dengan metode yang benar, dan yang jelas. La ba'da, tidak ada keraguan gitu. Tidak ada keraguan fihi, padanya prinsip atau padanya dasar. Fihi dhamir mutasil, atopnya ke asli, rujukannya ke asli. Tidak ada keraguan padanya prinsip, padanya asal, padanya dasar, padanya pokok. Tidak ada keraguan tuh. Al-haqqu bihi, itu adalah kebenaran. Bihi, padanya kebenaran. Dhamir muttasil lainnya ke haqqu. Bihi jadi jar majrur. Haqqu jadi khabar dari mubtada kullu. Tanda hukumnya rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Bihi jar majrur. Hi atau kepada dhamir muttasil, kepada rujukannya kepada pada haqqu. Wa ma la fa wa bid'atun ma, dan sesuatu yang tidak sesuai, dan sesuatu yang tidak sesuai ya, dari mana? Dari yang 6 syariat ini, 6 bagian syariat, kewajiban, anjuran, larangan, makruh, enggak manfaat, atau kurang utama, bukan enggak manfaat, kurang utama lah, dan mubah yang tidak sesuai dengan 6 syariat ini, hukum syariat, fahuwa bid'atun, maka bermula itu adalah bid'ah yang tidak sesuai hukumnya dengan yang 6 tadi. Wow, dan bermula atau dan sesuatu isi mausul, la nafi, fahuwa, maka pak jawab, ada jawab, fa jawab dari kalimat semuanya. Maka bermula, wa jadi mubtada, bisa jadi fa-nya fa ibtidaiyah. Maka bermula, wa jadi mabni, punya mabni. Bahwa maka bermula, bid'atun itu jadi bid'ah. Bid'atun jadi khabar, hukumnya rafa.
Ada rafanya dengan dhamma. Ini in haja nih fiil mudhari ya. Fiil madhi. In haza, in hazat, in hazu. Terus in hazu, in hazna, in hazta, in ajtu, in ajtu, in ajta. In azna, in haza, in hazat, in hazu, in hazna, in haztu, in hazta, in hazti, in hazna. Wala hadal mizani jaro kasiru minal muhakkikina wa waqtabaraha min haisil lughati lil taqribi. Dan atas ini timbangan itu terjadi oleh banyaknya dari para peneliti, para ahli, dan menganggap ia timbangan dari sisi bahasa untuk pendekatan. Dan atas ini timbangan, mana timbangan yang tadi ya, pembeda yang disaksikan dengan hukum-hukum, atau timbangan yang disebut timbangan yang 6 syariat tadi, 6 bagian syariat ya, itu terjadi oleh karena banyaknya penelitian para ahli. Wa'ala dan bermula ibtidah atau istifnaf jer ala huruf jer. Ada isim isyarah. Mizani jadi mudhafun ilaih, majrur, isim majrur. Sejumlah jar majrur ini jadi mubtada. Khabarnya mana nih? Jarra kasiru minal muhaqqiqin. Ini jumlah fi'liyah. Jarra kasiru minal muhaqqiqin, jumlah fi'liyah ini jadi khabarnya mubtada. Nah, jadi dan atas ini timbangan itu itu terjadi oleh fi'il fa'il. Jaro fi'il madi, jaro ya jadi ijri, atau jaro apa kalau fi'il madi, jaroina, jaroina fi'il madi. Fi'il madi ini fa'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Minal muhaqqiqin jadi jar majrur dengan kasroh di akhir ya, di akhirnya. Wa'tabara fi'il madi. Iktabar apa? Lupa. Iktabarna gitu.
hak domir mutasil, atopnya ke mizan, dan menganggap jadi maf'ul biha, kedudukannya jadi maf'ul. Hukumnya nasab, tandanya nasab dengan fathah. Domir mutasil rujuk kembali kepada mizan, dan menganggap akannya timbangan dari sisi bahasa untuk pendekatan. In haisi jadi jar, hisi itu jadi isi mausul, dan batil jadi majrur dengan kasroh li takribi jar majrur. Takrib jadi isi majrur karena didahului huruf jar. Wallahu a'lamu, dan bermula Allah itu yang maha mengetahui. Wau iftida atau istifnab, Allahu jadi mubtada, hukumnya rafa, tanda rafanya dengan dhamma. A'lamu jadi khobar, tandanya khobar mubtada, hukumnya rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Nah, jadi seperti itu. Jadi timbangan ketiga itu jadi pembeda dengan saksi-saksi hukumnya itu condongnya kepada prinsipnya atau dasarnya atau asalnya dengan cara yang benar dan jelas, tidak ada keraguan daripada prinsip dasar pokoknya. Jadi kalau tidak sesuai dengan syariat yang 6, apa syarat 6 yang tadi? Kewajiban, anjuran, larangan, makruh, kurang utama, dan mubah, tidak ada di situ, maka fahuwa bid'ah, itu adalah bid'ah. Jadi kalau tidak ada anjuran, tidak ada payung hukumnya atau dasar hukumnya, baik dari Al-Quran, hadis, atau dari para imam, para salaful ummah, maka itu bid'ah kalau dikerjakan, ya, mengada-ada berarti. Tapi selagi masih ada payung hukum dasar, ya, baik dari Al-Quran, baik dari hadis, dari para imam, terus dari para salaful ummah, para pendahulu umat, ya, itu masih tidak disebut bid'ah. Misalkan di contoh tahlilan emang enggak ada dasar hukumnya gitu ya, tidak ada dasar hukumnya tahlilan. Hukumnya ya tahlilan begini, tahlilan kalau di dalam kaidah fikih adat atau tradisi atau kebiasaan. Kalau di dalam kaidah fikih ada namanya al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu adalah bisa menjadi dasar hukum. Kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum. Bisa hukumnya baik atau hukumnya dilarang, atau jadi anjuran atau kewajiban hukum. Nah, walaupun tradisi kan gitu, atau makruh, atau juga mubah, bisa jadi gitu, namanya tradisi. Nah, tradisi yang bisa diperbolehkan itu tradisi yang mempunyai dasar hukum, baik dari Al-Quran, hadis,
para imam atau para pendahulu ummah, ya, salaful ummah, itu tidak dikatakan bid'ah kalau memang ada dasar hukumnya dan seperti itu. Tahlilan kan dasar hukumnya kita di satu, manfaatnya banyak, silaturahmi. Dalam silaturahmi itu isi tahlilan itu baca Quran, baca tahlil, zikir, berdoa, dan semua itu ada dasar payung hukumnya. Zikir, berdoa, kita diperintahkan untuk selalu berzikir dimanapun berada, kan gitu. Kedua, berdoa, ud'uni astajib lakum, kan gitu. Suatu perintah berdoa, ada dasar hukumnya, dimanapun harus berdoa. Terus yang kedua, baiklah gitu. Kalau tahlilan itu baik, ya, maka di dalam hadisnya ada ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Sesuatu yang dinilai oleh kebanyakan orang muslim itu baik, hasanan itu baik, fa huwa indallahi hasan, maka menurut Allah itu baik. Jadi itu dasar hukumnya ada gitu, dari tradisi itu ada dasar hukum. Tadi dasarnya mana? Hadis tadi, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Sesuatu yang dinilai oleh kebanyakan orang muslim itu baik, maka menurut Allah itu baik. Di tradisi itu bisa baik. Dan sebaliknya, kalau menurut kaum muslimin itu buruk, ya pasti di hadapan Allah pun buruk. Ini seperti itu. Jadi masing-masing kemarin tuh, ya, di bab kedua kalau kita lihat, ya, ada namanya mana nih? Mana kalau kita cari di sini? Cari dulu. Ada ya? Timbangan yang kedua. Ini. Fakulun yattabi'u aslahu wa dalilahu. Maka setiap tanwin ini iwat, ya. Biasanya ada kalimat ini mahdhufkan, takdirnya dalam minhum, faqulu minhum yattabi'u aslahu wa dalilahu. Maka setiap dari mereka masing-masing para imam dan para salaful ummah, yattabi'u itu mengikuti aslahu akan prinsipnya masing-masing, dasarnya masing-masing, pokoknya masing-masing. Mereka punya prinsip masing-masing, wa dalilahu, dan juga punya dalilnya masing-masing. Jadi kita masing punya dalil masing-masing, punya prinsip masing-masing, dan prinsipnya itu tidak melampaui daripada syariat-syariat agama, tidak dengan hawa nafsunya sendiri. Kalau memang melampaui dari syariat agama atau dengan dalil atau pokok prinsipnya dengan hawa nafsunya, maka bisa disebut dengan bid'ah. Jadi itu pengertiannya, ya. Alhamdulillah sudah selesai bab sampai ketiga, timbangan ketiga. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan kalau ada yang mau nambahin, baik siapa tahu ya, nama manusia ada kehilafan, ya, baik cara membacanya, mau soroknya, i'rabnya, silakan ditambahin kalau ada kekurangan dari saya. Cukup sekian. Al-Fakir muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.